Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Paria dengan NIM 2210205013. Saya berasal dari kelas PBIA angkatan 2022. Saya adalah mahasiswi program studi pendidikan bahasa Inggris di Universitas UIN Raden Fatah Palembang. Baiklah, tujuan saya membuat video ini nih ialah untuk mengajarkan kepada generasi milenial zaman sekarang bagaimana sih cara mengatasi pencampur adukan bahasa asing dengan bahasa Indonesia, khususnya bahasa Inggris. Bahasa merupakan ciri khas dari suatu bangsa. Dengan bahasa kita dapat mengenal karakteristik sebuah bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia telah mencetuskan bahwasannya bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Hal ini juga diikrarkan dalam Sumpah Pemuda dan tertuang di dalam UUD 1945 pasal 36 yang berbunyi bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan bangsa Indonesia. Lalu, bagaimanakah kita sebagai generasi milenial menyikapi pencampur adukan antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing yang marak menjadi problematika di remaja sekarang? Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan, yakni sebagai bahasa nasional dan juga sebagai bahasa negara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pada era digital saat ini, kita dituntut untuk menguasai teknologi dan bahasa asing di berbagai bidang kehidupan. Hal inilah yang menimbulkan maraknya penggunaan bahasa asing di era globalisasi, sehingga melemahkan kedudukan dan peran bahasa Indonesia saat ini. Lalu, faktor apa yang mendasari munculnya pencampuran antara bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, dengan bahasa Indonesia? Mari kita simak di video selanjutnya. Jadi, faktor yang melatar belakanginya adalah karena adanya faktor jarak kekuasaan atau dalam istilah komunikasi dikenal dengan power distance. Budaya dan masyarakat Indonesia menganggap bahasa Inggris merupakan bahasa yang lebih tinggi. Orang Indonesia terbiasa dengan struktur sosial hierarkis. Jadi ada status sosial tertentu yang bila digunakan akan mendapatkan suatu penghormatan. Bahasa Inggris dianggap mewakili simbol itu, berpendidikan tinggi, kekayaan, dan kehormatan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa asing yang dicampur adukan dengan bahasa Indonesia dianggap mampu menaikkan derajat bagi pemakainya tersebut. Oh iya teman-teman, kira-kira kenapa ya gaya mencampur adukan antara bahasa asing, terutama bahasa Inggris ini, dengan bahasa Indonesia itu kerap dikaitkan dengan gaya bahasa anak Jaksel. Padahal pada dasarnya tidak hanya anak Jakarta Selatan saja yang mencampur adukan bahasa Indonesia dan juga bahasa asing. Kenapa ya kira-kira? Hal ini ternyata disebabkan oleh Jakarta Selatan itu diasosiasikan sebagai wilayah dengan kelompok ekonomi yang lebih tinggi dari kota-kota lain, sehingga relevan dengan kode bahasa tersebut. Lalu, kira-kira kita sebagai generasi milenial patutkah khawatir akan gaya mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing di era globalisasi zaman sekarang? Sejujurnya kita sebagai generasi milenial patut khawatir terkait hal ini. Namun, hal seperti ini tidak dapat dihindari seiring dengan majunya era globalisasi zaman sekarang. Dikarenakan setiap bahasa tentunya akan terjalin sebuah interaksi, baik itu bahasa Korea, bahasa Arab, ataupun bahasa Inggris. Hal inilah yang membuat perkembangan bahasa seperti ini tidak dapat dihindari. Seiring dengan munculnya bahasa asing di kehidupan masyarakat, dan terutama di kalangan para mahasiswa, banyak sekali pengaruh negatif dan juga pengaruh positif terhadap perkembangan bahasa Indonesia di zaman sekarang. Lalu, faktor negatif dan faktor positif apa saja? Dampak positifnya yaitu bangsa Indonesia dapat mengikuti perkembangan internasional dengan lancar dan mampu bersaing dengan negara lainnya. Sementara dampak negatifnya adalah kedudukan bahasa Indonesia sedikit demi sedikit akan tergeser oleh bahasa asing. Oleh karena itu, jika penggunaan bahasa asing tidak dikurangi atau bahkan tidak diawasi, maka dapat diprediksikan bahasa Indonesia akan hilang dan ini sangat berpengaruh terhadap kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Sehingga bagaimanakah peran kita sebagai mahasiswa sekaligus generasi milenial dalam menyikapi perkembangan arus globalisasi
saat ini. Pelajar, mahasiswa, dan juga masyarakat di Indonesia harus bisa membedakan pengaruh positif dan juga pengaruh negatif dari adanya bahasa asing terhadap kedudukan bahasa Indonesia di era saat ini. Dengan mengetahui pengaruh positif dan juga pengaruh negatif inilah, mahasiswa dan kalangan yang lainnya dapat membantu bangsa Indonesia untuk mempertahankan bahasa Indonesia di era gempuran bahasa asing saat ini. Eksistensi keberadaan bahasa Indonesia kian terancam saat ini dengan adanya bahasa asing ataupun bahasa gaul. Adanya perkembangan arus teknologi dan komunikasi dicerminkan pada perilaku masyarakat Indonesia saat ini yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saat ini, dalam lingkungan masyarakat mulai terbiasa menggunakan bahasa gaul. Hal ini diperparah dengan fenomena pada generasi muda lebih tertarik untuk mempelajari bahasa asing ketimbang mempelajari penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Dalam kondisi seperti ini, sangat diperlukanlah memberikan pembinaan dan pemupukan mengenai peran bahasa Indonesia sejak dini kepada generasi muda agar mereka tidak ikut menggunakan bahasa gaul dan tetap mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Tugas para pengajar kepada generasi-generasi saat ini adalah mereka harus mengajarkan bahwasannya generasi muda saat ini harus dapat membedakan konteks penggunaan bahasa. Kapan harus menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, menggunakan bahasa baku, dan kapan harus menggunakan bahasa gaul ataupun bahasa Inggris. Selain itu juga, pendidikan juga harus membicarakan soal bagaimana cara menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik itu dari segi tata bahasa, tata struktur, ataupun hal lainnya. Itu adalah tugas pendidik untuk mengarahkan agar generasi milenial zaman sekarang agar tetap mempunyai pengetahuan yang baik dengan bahasa Indonesia dengan menggunakan tata struktur yang baik dan benar. Dalam keadaan apa kita harus menggunakan bahasa baku dan dalam keadaan apa kita harus menggunakan bahasa informal ataupun bahasa gaul atau juga bisa bahasa Inggris. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang berperan sebagai bahasa nasional dan juga bahasa negara. Bahasa Indonesia mengambil peran penting dalam mempersatukan rakyat Indonesia. Peran bahasa Indonesia sangat penting sebagai sarana persatuan Republik Indonesia di berbagai bidang, tidak hanya di bidang-bidang tertentu saja. Dapat dilihat dengan jelas bahwa bahasa Indonesia sebagai tiang penegak persatuan secara langsung akan menumbuhkan bibit nasionalisme dan cinta tanah air di semua lapisan masyarakat. Rasa cinta serta bangga menggunakan bahasa Indonesia akan memupuk rasa bangga terhadap negara kesatuan Indonesia ini, yang mengarah pada semakin kuat dan utuhnya negara Indonesia. Peran kaum muda dan pelajar memiliki peranan sentral pada implementasinya, terutama dengan semakin majunya di bidang iptek di era globalisasi. Westernisasi sekarang menjadi suatu hal yang biasa di kalangan anak muda. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus tetap melestarikan budaya bangsa dengan tidak menyampingkan bahasa Indonesia dan mengulu-ngulukan bahasa asing. Baiklah teman-teman sekalian, saya rasa selesai sudah pemaparan saya di video kita kali ini. Pesan saya ialah, cintailah bahasa Indonesia. Jika kalian tidak cinta menggunakan bahasa Indonesia, lalu bagaimana teman-teman sekalian akan mencintai bangsa ini? Mulailah dari hal-hal kecil dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dan tidak mengeluk-elukan bahasa asing. Kita Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.